Di record Muhammad. Faisal di record. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mewakili dari kelompok 10 untuk mempresentasikan tugas besar kewarganegaraan yang berjudul Pengaruh Etika pada Kegiatan Akademik Mahasiswa. Sebelumnya, terima kasih saya ucapkan sebesar-besarnya kepada dosen pengampu yaitu Ibu Nurika. Berikut anggota kelompok 10 yaitu saya sendiri Muhammad Roman Syabi, NIM 120 4028 dari Teknik Telekomunikasi. Berikutnya Saya Sri Dian Cynthia Sirait dengan NIM 122430031 dari Program Studi Teknik Biomedis. Saya Kelvin Jonathan Tobing dengan NIM 120190129 dari Program Studi Teknik Industri. Saya Puspa Srikandi Nusantara dari Program Studi Arsitektur Lanskap. Saya Naomi Yolanda Pangarimbuan dari Program Studi Teknik Kimia. Kemudian ada Sofia Nada dari Program Studi Arsitektur Lanskap. Oke, next. Dalam presentasi yang kami sampaikan hari ini, terdiri dari batasan masalah. Yang pertama adalah latar belakang, permasalahan yang dikaji, metode penelitian, identifikasi permasalahan, kebijakan, dan dokumentasi. Next. Latar belakang. Next. Kegiatan akademik mahasiswa memiliki dampak signifikan pada perkembangan intelektual, profesionalitas, dan moral mereka dalam pendidikan tinggi. Namun, pelanggaran etika kadang terjadi, mengancam proses pembelajaran dan reputasi institusi. Penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi hubungan antara kesadaran etika, perilaku akademik, dan prestasi mahasiswa, serta memberikan landasan bagi pengembangan program pembinaan etika yang meningkatkan integritas dan kualitas pendidikan tinggi. Next. Berikutnya, slide yang dapat dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada permasalahan yang akan kami kaji. Permasalahan yang dikaji ini terdiri dari 5 topik yang nantinya pada akhirnya kami akan mengkerucutkan permasalahan yang akan kami kaji. Adapun 5 itu diantaranya plagiarisme dalam tugas atau karya tulis, mengintimidasi atau melakukan kekerasan terhadap sesama mahasiswa, tindakan curang seperti mencontek, joki tugas atau menyebarkan informasi palsu, tindakan pelecehan dalam bentuk verbal dan non-verbal, melanggar peraturan lalu lintas. Identifikasi permasalahan. Yang pertama ada plagiarisme. Plagiarisme dalam tugas atau karya tulis adalah permasalahan yang sudah tidak asing lagi didengar oleh kalangan mahasiswa di Indonesia. Amnesty International Indonesia menghimpun beberapa kasus dugaan pelanggaran terhadap kebebasan akademik dari 2019 hingga Mei 2022. Data tersebut ditemukan dalam 3 tahun terakhir yang mana terdapat setidaknya 20 kasus pelanggaran kebebasan akademik yang melibatkan setidaknya 64 korban. Di slide juga terdapat bukti konkret yang kami dapatkan melalui beberapa jurnal, di mana jumlah kasus dan korban serangan terhadap kebebasan akademik setiap tahunnya mungkin mengalami penurunan, hanya saja pada tahun 2020 terdapat kasus yang cukup meningkat, yaitu di 37. Yang kedua ada tindakan mengintimidasi. Tindakan kekerasan dalam lingkungan mahasiswa atau kekerasan intimidasi terhadap sesama manusia dapat berbentuk fisik, verbal, ataupun psikologis. Status hukum di Indonesia sendiri tindakan intimidasi atau kekerasan di lingkungan mahasiswa dianggap sebagai tindakan pidana dan dapat berujung pada hukuman penjara. Data Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi mengatakan bahwa
Pada tahun 2020 terdapat 1.234 kasus kekerasan di lingkungan pendidikan, termasuk 345 kasus kekerasan terhadap siswa. Nah, pada tahun 2019 sendiri, Universitas Indonesia menghukum seorang mahasiswa dengan hukum penjara selama 2 tahun karena melakukan kekerasan terhadap sesama manusia. Kemudian ini adalah tindakan pelecehan. Tindakan pelecehan dapat berupa kata-kata yang menghina, menghujat, atau mengintimidasi. Di Indonesia, tindakan curang dianggap sebagai tindakan pidana dan dapat berakibat pada pidana penjara. Menurut data Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi pada tahun 2020, sama halnya dengan yang tadi, terdapat 345 kasus kekerasan terhadap mahasiswa. Dan Universitas Indonesia juga melakukan hukuman yaitu 1 tahun karena melakukan tindakan pelecehan terhadap sesama mahasiswa. Berikut data konkret juga yang kami cantumkan pada slide PPT bahwasannya dapat kita lihat terdapat 11.682 kasus kekerasan seksual. Artinya ini bukan tindakan bukan perilaku yang terpuji. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian ada kasus kedua, yaitu melanggar peraturan lalu lintas. Melanggar peraturan lalu lintas dapat berupa tidak mematuhi peraturan lalu lintas, tidak menggunakan helm, ataupun tidak mematuhi peraturan jalan lainnya. Kemudian dari data Kementerian Perhubungan, pada tahun 2020 terjadi 1.234 kasus pelanggaran lalu lintas di Indonesia, yakni termasuk 345 kasus pelanggaran lalu lintas yang berat. Next. Kemudian ada kebijakan. Kebijakan yang sudah ada pada pelanggaran-pelanggaran tersebut, yakni ada penetapan konsekuensi yang berlaku ketika mahasiswa melakukan pelanggaran plagiarisme. Terus juga ada penerapan kebijakan pemeriksaan plagiarisasi secara ketat menggunakan perangkat lunak deteksi plagiarisme yang andal. Setiap tugas akademik yang diajukan oleh mahasiswa akan dianalisis untuk mendeteksi kemungkinan plagiarisme. Kemudian hasilnya dapat berupa bukti yang dapat digunakan untuk menegakkan integritas akademik. Yang ketiga, penerapan sanksi terhadap plagiarisme. Kampus memiliki sanksi yang tegas terhadap pelanggaran plagiarisme. Sanksi ini bisa termasuk pengurangan nilai, peringatan resmi, hingga pengambilan tindakan disipliner sesuai dengan peraturan kampus. Tindakan ini bertujuan untuk menegakkan standar integritas akademik yang tinggi dan memberikan peringatan kepada mahasiswa mengenai konsekuensi serius dari tindakan plagiarisme. Next. Kemudian kebijakan kelompok yang kami ambil. Nomor 1, ada kolaborasi terhadap mahasiswa di mana setiap pengerjaan tugas ada pengawasan dari pengajar dengan berkolaborasi kepada mahasiswa dengan adanya pengerjaan tugas yang berlangsung. Yang kedua, ada pendekatan yang proaktif yang dilakukan oleh pengajar dengan mahasiswa untuk perkembangan tugas dalam hal menghindari masalah mahasiswa. Next. Kemudian metode penelitian dilanjutkan oleh rekan saya. Berikutnya adalah metode penelitian yang kami gunakan dalam pembuatan laporan ini. Yang pertama adalah wawancara. Wawancara kami lakukan berlokasi di kawasan ITERA dengan target mahasiswa ITERA, dan pertanyaannya adalah apa tindakan mahasiswa yang menurut Anda tidak mencerminkan perilaku warga negara yang baik. Yang kedua ada studi literatur untuk mengumpulkan data dan informasi yang mendukung poin-poin permasalahan yang kami kaji. Nah, sumbernya di sini adalah jurnal dan artikel terpercaya. Next. Selanjutnya adalah kuesioner untuk menentukan persentase mahasiswa ITERA yang relevan dengan permasalahan terkait pengaruh etika terhadap kegiatan akademik mahasiswa. Targetnya adalah mahasiswa ITERA. Next. Nah, berikut adalah persentase jawaban responden yang kami kumpulkan melalui Google Form. Yang pertama untuk plagiarisme dan dalam tugas atau karya tulis itu cukup sering. Untuk yang kedua adalah tindakan intimidasi
Persentase terbesar adalah jarang. Next. Yang ketiga, tindakan curang seperti menyontek, joki tugas, atau menyebar informasi palsu sering terjadi. Yang keempat, untuk tindakan pelecehan dalam bentuk verbal maupun non-verbal tidak pernah terjadi. Next. Nah, selanjutnya untuk melanggar peraturan lalu lintas, ini persentase yang paling banyak dipilih adalah cukup sering terjadi. Nah, jadi kesimpulannya berdasarkan hasil survei yang berisi pertanyaan mengenai permasalahan etika di lingkungan kampus ITERA, diperoleh bahwa kebanyakan responden sering menemukan kasus terjadinya plagiarisme dan tindakan curang seperti menyontek. Dan solusi yang paling diminati adalah memperketat aturan dan sanksi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya ini merupakan hasil dokumentasi kegiatan kami dalam pengambilan data. Yang pertama itu ada wawancara. Ini merupakan bagian dari wawancara pada mahasiswa yang ada di Institut Teknologi Sumatera. Kami ngambil sampel dari beberapa orang. Terus lanjut. Nah, mungkin untuk kesimpulannya dapat kami simpulkan bahwa pengaruh etika dalam kegiatan akademik itu merupakan bagian penting dalam kehidupan mahasiswa
dalam memenuhi hak dan tanggung jawabnya sebagai mahasiswa dan tanggung jawab sebagai mahasiswa. Dengan mempengaruhi etika tersebut, ketika etika terjalan, maka tanggung jawab juga terjalan. Sekian dari presentasi kami. Jikalau ada kesalahan dalam kata maupun perbuatan, kami ucapkan terima kasih. Maaf.